Halo anak-anak kelas 4, kembali lagi dalam pembelajaran daring hari ini. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi dari tema 2 yaitu selalu berhemat energi. Subtema pertama, sumber energi pembelajaran pertama. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan membantu doa pada hari ini. Berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini ya. Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Apakah ada yang tadi membantu ibu menjemur pakaian atau setelah mandi ada yang menjemur handuknya sendiri di jemuran? Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan tersebut ya. Nah, pada kegiatan pembelajaran hari ini tentunya ada tujuannya. Nah, anak-anak bisa menyimak tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Silakan disimak. Baik anak-anak, setelah melihat tujuan pembelajaran yang sudah dipaparkan tadi, kita bisa mengetahui bahwa pada hari ini kita akan belajar tentang sumber energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, manfaat dari pembelajaran kita hari ini dapat membantu kita untuk mengerti betul sumber energi manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kita itu seperti apa. Misalkan matahari. Nah, tadi Ibu kan menanyakan apakah ada yang membantu Ibu untuk menjemur pakaian. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa matahari sebagai sumber energi panas bisa membantu manusia untuk mengeringkan pakaian dan bisa membantu tumbuhan untuk melakukan fotosintesis dan lain sebagainya. Masih banyak lagi manfaat yang akan kita pelajari pada hari ini dari sumber energi. Baik anak-anak, setelah mengetahui manfaat pembelajaran kita pada hari ini, kita akan melanjutkan tentang pembahasan materi kita mengenai sumber energi. Anak-anak, energi merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Energi sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah, sekarang apakah kalian sudah tahu apa saja sumber energi yang ada di bumi ini? Nah, pasti sudah ada yang tahu kan? Tetapi jika kalian belum tahu, Ibu akan membantu kalian ya. Jadi anak-anak, energi ini memiliki sumber-sumber yang terdapat di bumi. Salah satunya yaitu matahari. Matahari memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari, baik manusia maupun makhluk hidup, karena matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Nah, tadi Ibu sudah menanyakan bahwa apakah ada dari kalian yang membantu orang tua untuk menjemur pakaian. Nah, kegiatan menjemur pakaian membutuhkan sinar matahari agar pakaian kita bisa segera untuk kering. Nah, sekarang setelah mengetahui bahwa matahari adalah salah satu sumber energi terbesar di bumi, Ibu akan membagikan sebuah gambar. Nah, kalian diminta untuk mengamati gambar tersebut. Setelah itu, kalian boleh bebas menyusun maupun menuliskan apa sih yang terdapat dalam gambar tersebut, apa yang kalian pahami dari gambar tersebut. Nah, setelah itu, dari gambar tersebut, hasil dari pendapat kalian yang sudah kalian tuliskan atau kalian susun, kalian bisa menukarkannya dengan teman kalian, baik melalui WhatsApp ataupun melalui media lainnya yang bisa membantu kalian untuk bertukar pendapat dengan teman kalian. Baik anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan Ibu dan kalian mengamati gambar yang sudah Ibu bagikan tadi, sekarang Ibu mau bertanya,
Pasti kalian sudah tahu kan sumber energi apa yang membuat bumi ini menjadi hangat? Ya, jadi sumber energi yang membuat bumi ini menjadi terasa hangat adalah matahari. Baik, untuk memperdalam pemahaman kalian tentang sumber energi dan manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, Ibu meminta kalian untuk melakukan sebuah percobaan kecil. Baik, untuk menghemat waktu, Ibu memberi kalian waktu 30 menit. Kalian bisa melihat instruksi atau langkah percobaan yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp. Jadi, baik anak-anak, untuk percobaannya, kalian diminta untuk mempersiapkan 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Nah, benda-benda tersebut kalian basahi dengan menggunakan air. Nah, setelah itu kalian ambil salah satu dari benda-benda tersebut. Misalkan ada 2 helai sapu tangan, kalian ambil 1 helai sapu tangan, kemudian 1 lembar tisu, dan 1 lembar kertas. Kalian jemur di tempat yang terkena sinar matahari. Kemudian sisa dari benda yang tadi kalian jemur di tempat yang teduh. Dari kegiatan itu, Ibu meminta kalian untuk mengamati perubahan apa yang terjadi pada benda-benda tersebut. Jadi, kalian diminta untuk mengamati pada waktu yang berbeda, yaitu pada menit ke-10, menit ke-20, dan menit ke-30. Hasil pengamatan kalian masukkan ke dalam lembar atau tabel pengamatan yang akan Ibu bagikan di WhatsApp group. Oke, nah setelah itu Ibu memberi kalian 30 menit dari sekarang untuk menghemat waktu, dan kemudian setelah melakukan percobaan, kalian boleh kembali untuk mendengar dan mengamati lagi penjelasan yang akan kita lanjutkan setelah percobaan tersebut. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan materi kita yang sangat menarik, yaitu Ibu akan membahas tentang sebuah materi di mana kalian diminta pertama untuk mengamati gambar. Nah, jika kalian memiliki buku siswa di rumah, kalian boleh membuka buku siswa halaman 6 ya. Tetapi jika kalian tidak memiliki buku siswa, Ibu akan menampilkan gambar yang dimaksud pada video ini. Nah, dari gambar yang Ibu tampilkan, terdapat sebuah foto di mana seseorang sedang membakar jagung. Nah, di sana kalian bisa tahu kan, jagung itu merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat banyak penghasilannya di Indonesia. Nah, sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan kemudian menjualnya. Nah, kalian bisa mengamati lagi gambar tersebut. Kemudian kalian boleh menyampaikan hasil pengamatan kalian pada WhatsApp group. Nah, kemudian Ibu meminta kalian untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut. Nah, pertanyaannya yaitu, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung semakin tinggi? Kemudian pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan jagung tersebut terpenuhi? Nah, baik anak-anak, setelah mengamati gambar dan kemudian kalian menjawab pertanyaan, Ibu akan menambahkan lagi bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Nah, penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam. Nah, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Baik anak-anak, tidak terasa waktu untuk kita belajar bersama hari ini sudah hampir selesai. Ibu akan membantu kalian untuk menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari sepanjang hari ini. Baik, yang pertama, kita hari ini sudah belajar tentang sumber energi. Kita juga belajar tentang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam terdiri dari dua, yaitu
sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Baik anak-anak, untuk tugas kalian jangan lupa untuk mengumpulkan lembar pengamatan atau tabel pengamatan yang sudah kalian isi pada saat percobaan tadi. Nah, lembar pengamatan tersebut bisa menjadi nilai tugas untuk pertemuan kita hari ini. Baik anak-anak, Ibu akan menutup pertemuan atau pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan, dan kalian jangan lupa untuk selalu mau belajar meskipun kalian tidak langsung bertemu dengan guru. Kalian bisa menggunakan berbagai media yang ada di HP, televisi, kalian bisa gunakan untuk bisa belajar. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Sampai bertemu lagi.